Oke, halo, selamat siang semua. Aduh, masih lemas nih. Coba, selamat siang semua. Masih lemas, di sini udah semangat sih. Coba di sini, selamat siang semua. Oke, udah sama-sama semangat nih. Oke, perkenalan dulu ya kali ya. Halo semua, perkenalkan aku Amanda dari Presiden University, salah satu mahasiswa di Presiden University, jurusan Communication Batch 2018. Jadi kemarin aku angkatan 2018 dan akan doain ya wisuda di Oktober ini gitu. Oke, nah mungkin aku bakal sharing-sharing sih, lebih ke sharing aja ya tentang Presiden University, kenapa aku bisa memilih Presiden University kemarin. Oke. Oke. Nah tadi seperti kuis yang tadi, berarti udah pada tahu dong lokasi di Presiden University itu di mana. Oke, jadi Presiden University itu berada di lokasi di Jababeka Industrial Estate, salah satu the larger industrial estate yang ada di Southeast Asia. Jadi kiri kanan depan belakang Presiden University itu banyak banget perusahaan multinasional. Contohnya kayak Mattel. Ada yang tahu Mattel nggak? Angkat tangan dong. Ada yang tahu nggak? Oke, jadi Mattel itu adalah perusahaan yang bikin kayak Barbie, Hot Wheels, kayak gitu-gitu. Nah, terus juga kita ada Samsung, ada Nippon Paint, dan masih banyak lagi. Nah, untuk Presiden University sendiri akreditasinya pastinya sudah A. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah jangan takut, jangan bingung karena akreditasi dari Presiden University pastinya sudah A. Oke, nah ini di Presiden University kenapa sih aku memilih Presiden University sebagai kampus tempat aku berlabuh, tempat aku menambah skill dan menambah pengalaman. Nah yang pertama adalah di Presiden University adalah English speaking environment. Jadi di mana kita itu sehari-harinya mau pelajaran, mau ngobrol sama dosen, mau buku itu menggunakan full English. Tetapi jangan khawatir, mungkin kayak Kak gimana sih aku takut nih bahasa Inggris aku kurang, aku juga kurang waktu awal-awal. Tetapi di Presiden University kita belajar lagi sama-sama. Jadi nanti sebelum kalian kuliah yang literally kalian bakal yang namanya matrikulasi. Matrikulasi adalah di mana minggu-minggu pertama kalian untuk belajar loh matrikulasi dan orientasi. Jadi kalian matrikulasi dulu 2 minggu semingguan, lalu lanjut lagi orientasi, baru kalian belajar jurusan kalian. Jadi di situ kalian bisa ketemu sama teman-teman dari luar jurusan lain gitu. Oke, dan di Presiden University kebetulan aku orang jauh sih, aku asalnya dari Makassar. Nah, di Presiden University kita ada dormitory. Dormitory itu wajib selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kalian tinggal di dormitory. Itu kenapa sih kita lebih memilih di dormitory? Karena pertama, di dormitory itu aman. Karena kita 24 jam security dan semuanya itu udah lengkap gitu. Oke, dan di Presiden University sendiri itu ada namanya internship program. Internship program itu apa sih Kak? Nah, internship program di mana kalian itu belajar dunia kerja. Kalian magang misalnya 3 sampai 4 bulan, kalian benar-benar dapat experience yang mana kerja, benar-benar kerja. Jadi kebetulan karena aku communication, aku waktu itu magang di salah satu agensi, kreatif agensi, itu namanya Demin. Itu salah satu yang punya adalah Daniel Mananta. Di situ aku benar-benar belajar nih kayak, oh dari awal kan apalagi aku communication. Di situ belajar kayak content planner, gimana sih cara bikin iklan nih buat TikTok. Baju apa aja sih yang harus dipakai, cocok-cocokin nih. Oh ini bagus nih kayaknya. Ya udah kita masukin yuk ke konten gitu. Jadi buat konten tuh nggak segampang yang dikira, tapi butuh planning yang panjang, baju apa segala macam gitu. Dan cari modelnya juga panjang banget waktunya. Oke, jadi di kampus Presiden University sendiri kita udah kurikulum kampus Merdeka. Nah, nanti bakal aku jelasin nih benefit dari kampus Merdeka tuh apa aja. Oke. Oke, di Presiden University kebetulan kita ada 4 fakultas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini fakultasnya itu ada School of Engineering, School of Business, School of Computer Science, dan juga School of Humanities. Teman-teman yang di belakang bisa lihat kan? Bisa ya, aman ya?
Oke, jadi ini adalah School of Business di Presiden University. Yang pertama kita ada accounting atau akuntansi. Itu di situ kalian bisa belajar tentang auditing, managerial, accounting, taxation itu kayak belajar perpajakan dan juga capital market. Dan juga di Presiden University ada Business and Entrepreneurship atau biasa kita sebut Business Administration. Ada juga manajemen dan juga ada juga actuarial science dan yang paling baru banget itu adalah agribisnis. Oke, ini adalah School of Humanities, fakultas aku kuliah kemarin. Jadi yang paling favorit itu adalah International Relation dan juga ada di situ Communication. Communication itu aku. Jadi pas aku belajar di Communication, kita ada yang namanya 3 konsentrasi. Yang pertama adalah Public Relation, kedua adalah FTV and Television. Jadi itu kayak buat film dan juga yang ketiga adalah jurnalistik. Oke. Tes. Oke. Tes. Oke. Oh sorry, kita lanjut lagi ya. Nah di communication itu kebetulan aku ambil jurnalistik. Jurnalistik sempat kita kayak diajarin buat berita, lihat forensik, kayak ada kecelakaan nih, kalian di situ pelajarin gimana sih cara bikin berita yang benar nih. Nah di situ ada yang namanya hard news dan soft news. Soft news itu adalah kayak contoh kita review kayak makanan, tempat yang seru, kejadian lucu gitu. Tapi kalau hard news lebih kayak perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, di jurusan ketiga ada law atau hukum dan jurusan keempat adalah primary school teacher education. Nah, buat teman-teman yang mau jadi guru itu boleh banget masuk ke primary school teacher education. Di sini ada yang mau jadi guru nggak? Kira-kira? Angkat tangan dong. Oke, next. Oke, nah di sini mungkin teman-teman tadi aku ada sedikit ngobrol nih, banyak banget yang pilih information technology atau computer science. Nah kita di sini ada School of Computer Science, itu information technology. Information technology kalian bakal belajar database web design, programming, coding, itu pasti kalian bakal pelajarin. Nah, juga di situ ada information system, visual communication design, dan yang paling baru interior design. Oke, nah kita ini adalah salah satu fakultas yang paling banyak jurusannya. Karena kita adalah fakultas teknik, yang pertama ada civil engineering atau teknik sipil, environmental engineering atau teknik lingkungan, mechanical teknik mesin, dan juga electrical, industrial, dan arsitektur. Oh iya, dan teman-teman di Presiden University, kalau misalnya kalian jurusan IPA ke IPS ya pastinya bisa dong. Nah di Presiden University mau IPS ke jurusan IPA itu boleh banget. Jadi misalnya teman-teman yang jurusan IPS mau ke arsitektur, mau ke industrial engineering itu bisa banget gitu. Nah, ini adalah Kampus Merdeka, kurikulum Kampus Merdeka. Oke, di Kampus Merdeka itu sendiri itu adalah pertama kalian bakal lulus S1 3 tahun aja. Jadi selama 3 tahun kalian belajar, kalian udah bisa langsung S1. Di tahun pertama dan kedua kalian bakal belajar banyak teori, praktek semua tentang jurusan kalian. Dan di tahun ketiga kalian bakal difokusin student exchange, magang, dan juga final project. Seperti itu. Nah, di Kampus Merdeka itu sendiri, itu bakal ada elective subject. Oke, di elective subject itu contoh nih, kalian jurusan communication, mau coba belajar yang namanya keuangan, akuntansi, itu boleh kalian ambil pelajaran dari akuntansi selama 1 semester, gitu. Oke, next. Nah, ini adalah universitas-universitas yang bekerja sama dengan Presiden University. Next. Oke, nah
Pasti ada yang banyak penasaran. How to apply? Jadi di Presiden University sendiri kita bakal, ini udah pada dapat nggak sih yang kayak gini? Udah belum? Oke, belum ya. Oke, nah kita bakal ada 2 jalur, tapi sebenarnya ada banyak sih, ada jalur prestasi juga dan sebagainya. Nah untuk saat ini kita buka untuk jalur raport dan jalur tes. Nah jalur raport sendiri kalian silakan yang kelas 12 masukin nomor raport kalian dari kelas 1 sampai kelas 2, dari semester 1 sampai semester 4. Itu kalian masukin ke website kita di presunifcenter.com/rec/ S51. Itu kalian masukin raport kalian, scanan foto raport kalian. Lalu nanti di hari Minggu kita akan ada placement test. Nah, placement test ini free, tidak membayar sama sekali. Jadi kalian boleh datang langsung bawa pensil, bawa penghapus gitu. Jadi langsung kalian datang aja ke placement test kita. Nah, placement test kita akan diadakan di Hotel Santika Premier Semarang dari jam 12 sampai jam 3 sore gitu. Nah, ini untuk tesnya apa aja sih Kak yang ditesin? Yang pertama, itu bakal ada tes akademik dan juga English. Nah, mungkin bertanya-tanya, Kak Englishnya susah? Sama sekali enggak. Englishnya bukan kayak TOEFL, bukan kayak, jadi santai aja. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan juga kayak, Kak, misalnya aku mau daftar jalur rapor, emang boleh tes juga? Boleh banget. Jadi kalian bisa apply dua-duanya, tes dan rapor. Jadi kalau kalian sudah apply rapor dan tes, kalian bisa lihat perbandingannya. Oh, ternyata aku dapat yang lebih tinggi nih di rapor. Ternyata aku dapat yang tes lebih tinggi nih. Jadi kalian bisa pilih yang mana kalian mau ngambil gitu. Untuk beasiswa Presiden University itu bersifat tidak memaksa ya teman-teman. Kalau kalian mau ambil boleh, kalau nggak mau silakan. Kita juga nggak ada sistem hangus-hangusan, itu nggak ada. Jadi kita nggak maksa kalian untuk ayo dong DP gitu, enggak. Jadi kita nggak ada sistem. Tema beasiswa dari Presiden University. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa 1, kalian harus mempertahankan IP kalian sebesar 3,5 selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester 3. Dan itu per tahun bakal diakumulasikan. Jadi dirata-ratain, oh artinya sampai ke 3,5 nih. Tetapi kalau untuk beasiswa 75% ke bawah itu tidak perlu memperhatikan IPK. Tapi kalau mau lulus harus IPK-nya bagus ya. Gitu. Nah, untuk biaya perkuliahannya seperti aku bilang ini benar-benar sampai kalian lulus cuma mentok di itu aja. Next. Oke, nah ini adalah salah satu fasilitas Presiden University yang bisa kalian pakai secara free, yaitu perpustakaan. Next. Terus nanti juga ada set sale. Set sale itu adalah tempat di mana inkubator bisnis, investor dosen, dan investor mahasiswa berkumpul. Jadi di situ kayak lab di mana kalian untuk anak-anak bisnis bisa membicarakan bisnis kalian gitu. Next. Nah, ini untuk fasilitas olahraga Presiden University. Nah, untuk teman-teman yang mungkin suka golf itu free buat mahasiswa Presiden University, free berapa bola, free juga buat yang namanya pinjam alatnya itu free. Silakan pakai student ID kalian. Mau bertanya boleh? Selain golf ada? Ya, selain golf banyak. Bentar, udah ada di sini. Oke, next. Nah, kita juga di golf itu juga kita ada lapangan tenis, lapangan futsal, basket,
Kolam renang juga free, tapi berenangnya harus pakai baju berenang ya, nggak boleh baju kaos gitu. Gitu. Nah, untuk di student housing Presiden University itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah student boarding house. Yang student boarding house itu ada kamar, ini adalah kamar single room. Next. Ini ada sharing room, jadi sharing room maksimal 2 orang, jadi kalian nggak bakal dempet-dempetan. Next. Oke, nah untuk di student boarding house kita bakal jujur-jujuran aja nih. Nah ada pasti plus dan ada pasti minusnya. Untuk plusnya kalian 5 menit, nggak sampai 5 menit sih, jalan kaki udah nyampe kampus tuh. Tetapi minusnya adalah kamar mandi luar. Tapi kamar mandi luarnya itu 5 kamar mandi buat mandi, 5 bilik buat toilet. Jadi kalian nggak bakal rebutan. Dan kamar mandi luar itu adalah 5 kamar aja gitu. Untuk bangunannya gimana Kak? Jadi bangunan tuh kayak apartemen tinggi, 4 lantai. Itu semua kayak gedung G itu cewek, N itu cowok. Jadi kalian nggak bakal campur sama cowok gitu. Oke, ini adalah New Beverly Hills. Untuk single roomnya seperti ini ya teman-teman. Next. Nah, ini untuk sharing roomnya berdua. Jadi kalau tidur tuh atas bawah tuh. Buat teman-teman. Nah, masing-masing punya meja pastinya. Next. Oke, di Presiden University yang New Beverly Hills itu pasti ada minus, ada plusnya. Untuk plusnya, New Beverly Hills itu adalah kamar mandi dalam. Tapi untuk minusnya, kalian kalau jalan kaki agak kerasa ya, agak gempor juga tuh. 20-30 menitan kan capek ya, Say. Nah, maka dari itu kita menyediakan transportasi bus. Ini adalah gratis, ada tiap jam. Tapi kalian kalau kelas 7.30 jangan naik busnya 7.30 atau jam 8. Pastinya telat dong. Gitu. Ini gratis ya. Oke. Nah, kita juga udah kerjasama dengan Dana Cita. Next. Oke, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak, boleh banget hubungin ke Kak Gabriela. Itu di 081 317 080 270. Atau kalian boleh banget follow Instagram Join Press Unif. Ayo sekarang follow Join Press Unif. Sekarang ayo. Ngomong pegang HP semua, follow sekarang. Follow juga untuk TikTok Join Press Unif. Itu bakal ada konten-konten seru yang akan diadakan di Join Press Unif. Boleh banget langsung follow. Aku lihat kalian bisa pegang HP. Ayo follow sekarang. Nah, untuk info selengkapnya kalian boleh banget cek di admission.presiden.ac.id gitu. Oke, nah ini teman-teman jangan lupa ini udah pada dapat nggak sih? Udah ya, udah pada dapat ya. Jangan lupa ini ada barcode nih. Barcode-nya langsung kalian scan aja dan langsung daftarkan diri kalian ya. Oke, langsung aja daftar. Ini free, nggak berbayar sama sekali. Gitu. Oke, mungkin sekian pengalaman sharing session kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Jangan lupa follow ya, jangan lupa follow. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak Amanda dari Presiden University. Oke. Kak Amanda, mungkin kita bisa langsung ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Ya, nanti bisa dari teman-teman yang offline maupun teman-teman yang online. Halo, mohon maaf ya. Tadi sempat mati listrik beberapa detik, jadi agak hilang gitu suaranya. Tapi sekarang semoga sudah bisa terdengar lagi. Baik, untuk sesi tanya jawab, ada kurang lebih 20-30 menit dari sekarang. Silahkan teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang offline dulu mungkin atau kalau ada yang online? Sudah ada pertanyaan? Belum? Oke. Ya, Jendra silahkan maju nak, sini. Kenalan dulu. Kenalkan Kak, nama saya Jendra dari kelas XJ. Kak, ini saya mau tanya Kak, tadi kan Presiden University ini tuh kan punya kurikulum namanya kurikulum Merdeka ya. Itu kan 3 tahun, lalu dapat sertifikat atau S1. Nah itu tuh bagaimana kalau semisal ada kayak beberapa mahasiswa gitu yang nggak cukup nih 3 tahun doang, kayak mungkin ngelarat 4 tahun sampai 5 tahun gitu. Apakah di DO atau semisal dialihkan gitu, itu gimana tuh Kak?
Oke, terima kasih ya. Siapa tadi? Jendra. Jendra. Oke, thank you Jendra. Oke, Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jadi di Presiden University mungkin ada yang kayak contoh nih. Jadi kita adalah mematenkan kalian untuk 3 tahun lulus. Setahun itu ada 3 semester. Jadi 1 semester adalah 4 bulan dan paling semester pendek itu adalah 3 bulan. Jadi 4, 3, 4. Nah, untuk pembelajarannya sendiri itu sudah kita SKS-in semua. Jadi kayak misalnya contoh nih, di semester 1 Introduction to Communication, Journalism dan sebagainya itu ada di semester 1 dan itu total SKS adalah 21. Itu adalah termasuk dari beasiswa kalian. Nah, misalnya nih, Kak, tapi aku semester 1 ada yang mengulang nih, gimana dong? Itu masuk beasiswa nggak sih? Pastinya masih, selama masih di 9 semester. Nah, kalau misalnya kalian sudah lewat dari 9 semester itu, mau misalnya contoh biasa terkendala sih di skripsi ya. Skripsinya nggak lanjut nih. Kak, aku mau lanjutin gimana dong? Berarti kalian harus di semester 10, 11, dan 12, kalian membayar sesuai SKS kalian aja. Contoh, di skripsi adalah SKS-nya ada 6, berarti satu SKS adalah 6 juta. Berarti di semester 10 kalian hanya membayar SKS-nya aja sebesar 6 juta. Seperti itu. Jadi bukan dicabut beasiswanya, enggak. Tapi kalian membayar sesuai dengan SKS yang kalian ambil. Seperti itu. Nah, misalnya nih, kalian kayak retake, itu kita sebutannya mengulang retake ya di sana. Retake di di semester 1 nih, tapi boleh ambilnya di semester 3. Nah, itu enggak apa-apa, kalian ambil aja. Biar cukup 144 SKS. Karena kelulusan tuh harus 144 gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir di DO atau apa, enggak sama sekali. Kita nggak bakal ada sistem DO. Nggak ada sistem DO dan juga nggak ada sistem dicabut beasiswanya gitu. DO dan cabut beasiswa itu ada syarat ketentuan berlaku ya teman-teman. Nggak langsung asal kayak gitu. Gitu. Gimana? Apakah menjawab? Oke, aku tunggu kamu di Presiden University ya. Amin. Amin. Ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan. Ini, ada juga di sebelah sana. Nathan dulu atau siapa? Gambreng, sini kamu maju dulu aja Nathan. Nah, Nathan dulu aja ya. Oke. Oke, halo. Jadi aku mau nanya, mechanical engineering-nya tuh based on apa namanya, kurikulum apa, kurikulum mana, terus kalau dibanding Jerman gitu gimana? Dibanding di Jerman, itu materinya gimana? Oke, nah untuk mechanical engineering kita pastinya kita tetap menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu 3 tahun aja lulusnya. Dan untuk pembelajarannya itu menggunakan menggunakan bahasa Inggris maupun dari sebagainya. Nah untuk pembelajarannya sendiri mungkin aku bakal kirimin untuk bukan jadwal sih, lebih kayak total kurikulum yang ada di Presiden University untuk mechanical dari mata kuliah dan sebagainya kali ya. Akan aku kirimkan. Jadi nanti jangan lupa buat follow Join Press Univ atau chat ke Kak Gabriela. Nanti bakal aku mintain untuk kurikulumnya ke dosen mekanikalnya biar makin lebih yakin gitu. Oke, menjawab? Oh lagi ya. Sama beasiswanya tuh tadi gimana? Nggak usah dibayar dulu atau? Bukan. Oke. Yang skema beasiswa itu. Ya. Oke, untuk skema beasiswa sendiri itu kayak gini. Jadi contoh nih, kalian daftar nih nanti tanggal berapa tuh? Tanggal 18 kalian datang buat beasiswanya, buat tes beasiswa. Nah, biasanya tuh 2 hari kemudian statusnya tuh keluar. Tapi kalian kayak, aduh Kak, aku masih mikir-mikir nih, aku masih mau searching tentang Presiden University. Boleh nggak beasiswanya aku keep? Boleh banget, jadi kalian nggak bakal hangus beasiswanya. Misalnya tahun depan nih bulan Juli, aduh Kak, aku mau ambil nih beasiswanya. Boleh, nanti kita reaktivasi kembali. Jadi kalian nggak perlu tes, nggak perlu lagi raport kayak gitu. Jadi untuk ke Presiden University seperti itu ya. Oke, menjawab? Oke, mantap. Oke, sip. Lanjut. Tunggu kamu di Presiden University ya. Iya, Nathan ditunggu Nathan. Teman-teman jangan lupa di follow dulu Instagramnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau info-info yang lebih mendalam bisa langsung di Instagram ya kayak. Di TikTok juga ada ya. Lanjut. Oke. Nama saya William dari kelas 10G nomor absen 35. Saya ingin tanya, kan itu yang tadi dijelaskan kan baru SKS, beasiswa SKS. Yang beasiswa yang misalnya uang di awal itu kan yang selain SKS itu apakah ada? Oh
Ya, oke. Terima kasih. Oke, mungkin tadi aku lupa jelasin ya. Jadi gini, di Presiden University pertama kali kalian masuk ada beberapa biaya. Satu, uang pembangunan itu totalnya 12 juta. Tapi karena kalian cepat di tahun ini daftar atau mungkin gimana, di tahun ini kalian bakal dapat voucher 6 juta. Jadi total yang kalian bayar untuk pembangunan adalah 6 juta. Lalu yang kedua adalah biaya prakuliah. Prakuliah itu melingkupi apa sih Kak? Itu totalnya 5 juta. Melingkupi 1, alma mater, 2, KTM, kartu tanda mahasiswa, 3, yang namanya matrikulasi. Nah, matrikulasi itu apa? Matrikulasi adalah kalian belajar bahasa Inggris dan juga ketemu dan kegiatan-kegiatan di dormitory lainnya. Dan yang keempat adalah student orientation, di mana kalian 1 minggu mengenal kampus lebih dalam lagi. Bukan orientation tuh bukan yang kayak perpeloncoan gitu-gitu ya, tapi benar-benar mengenal kayak organisasi apa sih yang ada di Presiden University, ada klub apa aja sih di Presiden University gitu. Nah, klub-klub di Presiden University kebetulan ada banyak ya, keagamaan tuh ada 5, sisanya tuh kayak musik, dance, dan sebagainya itu banyak banget gitu, itu maksudnya. Jadi untuk di Presiden University tadi ada 3 biaya lainnya dan juga dormitory. Dormitory itu setahun awal. Kalau setahun lewat kalian mau keluar dari dormitory nggak masalah. Kalau kalian mau stay juga nggak masalah. Seperti itu untuk biaya-biayanya. Gimana? Menjawab? Mantap. Aku tunggu kamu di Presiden University ya. Iya, sip. Ada lagi? Mungkin yang teman-teman yang dari Zoom? Oh iya, silakan. Kak mau nanya, kalau misalnya mau ngambil S2 itu disediakan nggak Kak di university-nya atau harus ke universitas lain? Terima kasih. Wah, ini adalah salah satu yang sangat udah memperhatikan masa depan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, di Presiden University S2 juga ada pastinya. Ada yaitu pokoknya untuk jurusan-jurusannya tuh ada untuk S2. Apalagi untuk teman-teman yang alumni Presiden University dan punya kayak contoh ikut organisasi jadi ketua dan sebagainya, itu ada diskon gede banget. Dan juga pastinya untuk teman-teman ada yang free seperti itu. Jadi kita S2 juga menyediakan gitu teman-teman. Jawab. Dan juga untuk kurikulumnya tetap bukan kurikulum, pembelajarannya tetap menggunakan bahasa Inggris ya. Gitu. Oke, terima kasih. Aku tunggu di Presiden University ya. Iya. Nah itu, kalian mau dapat diskon S2-nya, masuk Presiden University dulu S1-nya ya kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang di Zoom? Belum ada? Teman-teman yang di LSC, ada lagi pertanyaan mungkin? Kehidupan di sana mungkin, wah gimana nih kehidupan di dormitory? Ya, apakah kayak Hogwarts gitu ya? Tadi mewah ya, keren ya. Nah, mungkin mereka bisa cerita-cerita kehidupan di dormitory-nya gimana gitu. Oke, boleh banget. Jadi mungkin kalian mau mendengarkan nih keluh kesah positif negatif dari dormitory. Jadi sebenarnya itu balik dari kepribadian masing-masing ya. Kebetulan aku anak pertama dari 2 bersaudara dan itu cewek semua. Orang tuaku agak sedikit banget sih. Sedikit, itu aku dari Makassar. Nah ini pertama kali aku dilepas sendiri, literally dilepas sendiri. Yang which is aku nggak pernah, yang which is aku nggak pernah sama sekali sendiri gitu loh di luar rumah. And then one day aku disuruh asrama, memang asrama kan wajib ya setahun, ya udah. Terus mama aku tuh sampai kayak heboh gitu loh, aduh kamu harus beli rice cooker, aduh kamu harus beli ini, beli itu. Padahal aku kayak ya udah kamarnya kayak ya udah gitu loh, kita kan berdua ya. Waduh kamu beli ini, beli itu dong, nanti kamu gimana? Itu sampai tau gak sih sampai sabunku tuh di stok bisa sampai setahun. Sampai sekarang tuh belum habis karena di stok terus gitu. Nah terus juga kayak odol sikat gigi tuh banyak banget di stok. Padahal kan kayak maksudnya nantilah, tunggulah gitu. Nah awal-awal jadi anak dormitory, pertama senang banget karena apa-apa kesana kemari, puas-puasin tuh main sama teman. Tapi kebetulan di dormitory Presiden University aturan aja adalah tidak boleh keluar setelah 11 malam. Atau nggak boleh pulang lewat dari jam 11 malam.
nanti dicatat namanya gitu. Ya udah kayak kita main, ngumpul di saung, nyanyi-nyanyi gitu. Terus kamar aku tuh menghadap keluar kan, jadi kayak duduk-duduk nih lihat. Cepat tuh calon jodoh lewat ya, kita nggak tahu gitu. Nah kayak gitu-gitu. Terus juga banyak kegiatan nih. Kegiatannya contoh nih kayak ada acara Prime. Prime itu adalah dance cover Presiden University. Jadi semua dance itu ada. Jadi mereka biasa bikin acara di dormitory. Jadi kita nggak perlu tuh keluar lagi kemana-mana. Jadi kita tinggal dari kamar aja lihat kayak gini nih. Seru ya acaranya, kita lihat dari atas kayak gini nih. Gitu. Jadi kita tuh rata-rata acara-acara gede maupun acara-acara jurusan itu biasanya di dormitory. Nah setelah itu di dormitory ada apa aja sih Kak? Sebenarnya aku pas ke sana sih tinggal bawa koper dan alat-alat aneh-aneh aku ya. Itu tempat tidur semuanya udah lengkap, gorden apa, WC juga toiletnya, duduk, shower dan sebagainya. Jadi aman banget. Gitu. Nah, untuk kayak di koridor luar itu yang bersihin ada yang bersihin. Kalau kalian mau minta tolong sama ibunya bersihin kamar kalian juga boleh banget. Tinggal titip aja kuncinya ke satpam. Nah, itu juga keamanan gimana sih Kak? Aman banget. Mereka juga aman banget gitu. Nah, selama 1 tahun aku di Presiden University itu benar di dormitorinya, maksudnya itu benar-benar seru banget belajar jadi anak kosan. Nah, tapi kalau di dormitory bukan kalian ditentukan kayak oke, jam 7 lo makan, jam 8 lo ini, enggak. Itu kalian ditentukan, itu kalian bebas aja. Karena kan tergantung ya, kelas kita kan beda-beda ya, kayak gitu. Tinggal kalian aja yang menyesuaikan diri. Nah, apalagi kan namanya juga kayak lagi senang-senang nih. Tiba-tiba teman-teman ada beberapa yang mungkin tinggal di Bekasi dan sekitarnya pulang Sabtu Minggu. Terus kita sendirian. Nah itu awal mula aku homesick, minta pulang. Padahal udah bayar minta pulang gitu. Akhirnya dikasih pengertian dan juga teman-teman baik saling mendukung kayak gitu. Jadi untuk teman-teman saran aku selama kuliah, mau kuliah carilah teman yang baik gitu. Gitu sih untuk sebagai anak dormitory, sama hemat banget. Kalau bisa minta uang jajannya per minggu ya guys, jangan 1 bulan. Karena belum akhir bulan udah habis tuh mau makan apa kita. Gitu. Benar. Pinter-pinter manajemen uang saku ya. Iya betul. Apalagi nih rasa mie yang dimasak di kompor sama rice cooker beda loh guys. Beda, rasanya beda menurut aku. Gitu. Sensasi makan mie dengan cara yang berbeda ya, apalagi jadi anak dormitory gitu ya, pasti sensasinya beda. Nah, walaupun bebas tapi bertanggung jawab ya Kak ya. Di sana juga ada pamong ya, tapi bukan Pater Jupri pastinya ya. Bukan, beda, tapi tetap bertanggung jawab ya. Mandiri boleh, tapi bebas boleh, tapi bertanggung jawab. Seperti itu. Mantap. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Ada yang mau nanya lagi ya. Nggak? Sini Nak. Grace, siapa namamu? Grace. Kak mau tanya, kan tadi dibilangin ya kurikulumnya kan Kampus Merdeka itu dari Indonesia, sementara bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah itu gelarnya gimana ya Kak? Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi untuk gelar sendiri kita itu ijazahnya ada 2, 1 Indonesia, 1 Inggris. Jadi contoh nih nama aku itu kalau S1-nya S Amanda si Aina SIKOM. Nah, itu untuk ijazah Indonesia. Nah, kalau ijazah yang bahasa Inggris yang translate itu adalah Amanda si Aina B.A.com, artinya Bachelor Art of Communication. Jadi nanti kamu kalau lulus dapat 2, yaitu Inggris dan Indonesia gitu. Jadi nanti Inggris kamu mau pakai buat melamar kerja bisa, Indonesia juga bisa, seperti itu. Dan dua-duanya resmi ya Kak ya? Resmi, bisa dipakai gitu. Mantap. Tuh Grace, jadi ada 2 ya, versi Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya. Aku tunggu kamu ya di Presiden University. Jangan lupa follow Instagram, oke? Ada lagi teman-teman yang online, halo. Halo, silahkan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau kolom chat di Zoom. Teman-teman di LSC masih ada pertanyaan? Yang duduk di belakang sudah jelas? Sudah ya? Di sayap kiri, sayap kanan, paha atas, paha bawah? Bukan McD ini ya. Masih ada enggak? Sudah? Mungkin masih malu-malu mungkin ya Kak ya. Teman-teman kalau misal habis ini tiba-tiba, oh iya
Aku mau tanya ini tapi aku lupa. Aduh Miss, aku lupa. Enggak apa-apa, masih ada waktu. Bisa langsung datang di stand di aula. Nomor berapa tadi? 37 ya. Boleh langsung ke sana. Tanya-tanya lebih dalam ya Kak ya. Gitu ya. Nanti ditunggu di aula. Ditunggu juga di Presiden University. Oke? Sip. Oke. Kira-kira seperti itu Kak. Ada tambahan lagi? Monggo. Oke, nah buat teman-teman yang di Semarang, kita tuh biasanya untuk perkumpulan di dalam kota-kota itu pastinya ada. Contoh aku Makassar tuh ada grup sendiri. Jadi kalau misalnya kalian, aduh aku mau cari teman dari Semarang lah, itu pasti ada grupnya sendiri dibentuk sama kating-kating atasnya. Gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir kalian sendiri atau gimana gitu. Menambah relasi, menambah komunitas, apalagi dalam satu universitas. Oke, begitu Kakak. Cukup? Baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi keempat ini, seperti biasa akan ada foto bersama dan juga penyerahan kenang-kenangan untuk kakak narasumber kita. Audio Jungle.